Jadi gini, sebenarnya gue tuh udah pernah bikin video YouTube gitu. Dari 2017 gue udah pernah bikin. Itu videonya ada beberapa jenis video lah. Zaman dulu masih kayak mukbang, bikin vlog, review gadget gitu kan. Zaman dulu kan masih kayak gitu. Yang review gadget gue upload. Terus gue juga ada video yang gue upload kayak live streaming game. Pernah ngikutin tren, pengen tahu gitu. Tapi masalahnya selama ini yang gue upload cuma 2 video gitu. Padahal gue bikin banyak videonya. Pertanyaan, kenapa video yang gue upload cuma segitu? Karena gue nggak pede sama hasilnya. Gue ngerasa itu nggak cukup gitu hasilnya buat bisa diupload, ditonton sama orang. Karena gue ngerasa itu nggak bagus. Padahal logikanya, kalau andaikan lu nggak upload, gimana caranya lu tahu itu bagus atau enggak? Kalau yang nilai cuma lu. Ya gue tahu benchmarknya ada di kita sih. Tapi video jelek aja yang menurut kita jelek, mungkin menurut orang lain bagus dan menghibur. Sampai akhirnya gue nggak lanjut upload, pengen gitu kan kayak influencer gitu, apalagi gue suka ngedit sebenarnya. Tapi abis itu ya udah angin lalu aja gitu. Sebenarnya gue sering ngedit video lain juga, kayak video-video orang minta tolong editin atau enggak. Waktu itu gue punya cafe, gue yang bikinin kontennya. Terus gue juga pernah memegang konten tim basket di Karawang juga pernah. Jadi ngedit video, bikin konten tuh bukan hal yang susah sebenarnya buat gue. Intinya gue pernah lah gitu, udah cukup biasa lah. Anehnya gue suka bikin video buat orang lain, bukan buat gue. Kalau dari analisa gue, kayaknya gue nggak pede lihat muka gue di kamera. Gimana gitu ngelihat muka di kamera sendiri gitu kan kayak. Sampai akhirnya bulan ini, gue dan teman gue tuh punya ide gitu. Gimana kalau kita bikin challenge setiap sebulan selama 6 bulan dari sekarang, kita harus upload video setiap bulannya. Tapi nggak muluk-muluk. Setiap 1 bulan tuh ngupload 1 video YouTube, artinya yang panjang ya, 1 atau 2 video short. Kalau andaikan kita nggak upload dalam 1 bulan itu, kita dapat denda. Dendanya adalah bayar 300.000. Ya gede gitu, artinya kan lu tetap harus upload gitu, biar lu nggak bayar denda. Dan menurut gua kayaknya bikin video YouTube sebulan 1 sih nggak sulit ya, sambil kerja sambil ngupload sih nggak ada masalah. Disitulah kenapa gue bikin video ini. Nah, gue tuh punya beberapa alasan kenapa gue nggak berani upload gitu. Jadi yang pertama, gue ngerasa setiap video itu harus sempurna gitu. Padahal kan kayaknya nggak ada ya video YouTube pertama yang langsung bagus gitu kan. Kayak mungkin ada tapi yang media gitu yang udah di planning dari awal sangat baik, punya tim mungkin ada lebih dari 1 orang gitu ya. Gue yakin kalau itu sih pasti bagus orang kerjaannya gitu. Tapi kalau kayak kita ini yang sendiri gitu, kayaknya agak jarang ya yang langsung bagus. Even Agung Hapsa juga nggak langsung sebagus kayak sekarang kan. Dulunya juga nggak sebagus itu. Tapi dia ya udah berani upload aja gitu. Ya di situ kelemahan gue. Salah satunya kayak hampir semua orang ya. Makanya nggak semua orang punya YouTube. Yang kedua, takut dijudge temen sama keluarga. Kayaknya itu juga yang banyak orang rasain gitu. Kayak dibilang, apa sih lu cringe? Kayak nanti keluarga lu juga ada yang, ngapain sih? Kayak lu apa aja gitu. Setelah gue pikir-pikir sekarang gitu, kayak di semua lini juga pasti ada aja. Mau lu orang paling baik di dunia juga. Bahkan Tuhan aja ada hatersnya, lu bayangin. Terus lu ada hatersnya, apa keder gitu maksudnya. Dan sebenarnya mereka juga ngomong gitu pun mungkin sehari 2 hari juga lupa kan, nggak inget lagi gitu. Terus yang ketiga, bingung niche video. Lu bingung videonya itu mau temanya apa. Niche itu menurut gue baru ada tuh rasanya baru-baru ini karena semakin banyaknya influencer atau konten kreator yang ada di Indonesia. Ya dunia sih sebenarnya, tapi gua anggap aja di Indonesia lah. Jadi sekarang kalau lu bahasnya terlalu broad, jadi kesannya kayak mungkin gak bakal work. Kayak contoh lu bahas makanan, ya udah semua orang juga bahas makanan, banyak yang bahas makanan. Tapi mulai beberapa influencer ada yang kayak bahas makanan pedes gitu. Ya itu contoh aja sih. Ya ada juga sih yang masih bahas makanan in general gitu. Tapi biasanya dia udah makro influencer kan, jadi kayak scale-nya udah gede gitu. Tapi kalau lu mulai dari bawah, starting from the bottom, ya mungkin kita harus punya niche. Nah itu yang bikin gue overwhelming ya. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir, coba aja bikin semua video dulu. Kenapa emang? Kayaknya banyak konten kreator juga yang kalau setelah kita lihat, dalamnya juga isinya gado-gado. Dia nggak selalu bahas itu. Contoh, Jerome Pauline, ya dia kan bahas matematika dan sebagainya. Tapi ada aja dia video makan, video vlog gitu. Jadi intinya itulah, itu keresahan gue. Tiga itu keresahan gue. Tapi setelah gue dan temen gue itu pengen melakukan challenge ini, itu bukan jadi masalah harusnya. Karena emang yang harus dilakuin ya kayak slogannya Nike gitu.
just do it. Dan itu bener, emang ya tinggal lakuin aja. Mungkin kalau gue lihat ada beberapa konten kreator gitu yang ngasih tahu misalkan 10 video pertama itu yang paling sulit, kayak lu nguploadnya sulit, terus bikinnya sulit, terus lu selalu ngerasa nggak puas sama videonya. Tapi biasanya setelah ada yang bilang setelah 10 video itu mulai nyaman. Ya kita coba jalanin aja lah, gue nggak usah muluk-muluk. Cuma 6 bulan ini, artinya at least 6 video YouTube atau 12 video short. Ya poinnya adalah konsistensi sebenarnya. Tapi di dalam konsistensi itu harus ada revisi. Jadi setelah konsistensi, lu lihat performanya, lu revisi. Perbaikin lagi. Oke, jadi sekarang gimana? Jadi sekarang gue bakal ngupload video mungkin random dulu. Jadi ada video gue mungkin ngevlog, video gue review olahraga mungkin. Dari situ baru kita pilah-pilah mana yang bekerja, mana yang enggak. Jadi itu ya teman-teman yang gue mau share ke kalian. Mudah-mudahan kalian juga punya satu kegiatan yang mau kalian lakuin di 2025, yang mau kalian lakuin secara konsisten. Thank you guys.